Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa qala aidan, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Al-hadis au kama qala. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pembacaan rotib yang dirahmati pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dari hati intinya mari kita semua senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena atas berkat nikmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua bisa bersama-sama duduk iktikaf kembali, bisa bersama-sama bersilaturahmi kembali di dalam masjid yang mulia ini, guna bersama-sama melaksanakan kegiatan rutinan kita, pembacaan Rotibul Haddad setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas, dengan niat lillahi ta'ala, apa yang kita laksanakan malam hari ini betul-betul diridhoi oleh Allah, dan doa-doa kita semua diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan dapat dilimpahkan hadapan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan membaca salawat kepada Rasulullah menjadi wasilah kita semua semakin cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah atau wasilah daripada membaca salawat kita semakin dekat dengan Rasulullah, kita mendapatkan syafaat atau kita mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aurat atau zikir atau zikir itu adalah makna daripada zikir itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu, berbahagialah dan banggalah dan senanglah bagi kita yang ketika kita diberikan hidayah oleh Allah, kita bisa ikut zikir, kita bisa ikut wirid, kita bisa ikut berdoa bersama-sama. Karena seperti di kitab sebelum mutarol hadis itu, di situ disampaikan la yang bagi dan imam wal makmum ayyahuja minal masjid qabla doa. Tidaklah pantas, tidaklah bagus bagi seorang imam dan bagi seorang makmum yang keluar daripada masjid tanpa wirid, tanpa zikir terlebih dahulu, tanpa berdoa terlebih dahulu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ini juga termasuk salah satu anjuran bagi kita semua. Ketika mungkin pada sholat kita dianjurkan untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu bersama imam, kita berdoa berzikir dulu bersama imam. Maka di situ la yanbaghi lil imam wal makmum ayyakhruja minal masjid qabla du'a. Tidaklah pantas, tidaklah bagus bagi seorang imam dan makmum ketika dia keluar daripada masjid sebelum dia berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir ini juga salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita juga untuk melatih hati kita untuk selalu bergetar
tetap selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di rotib tadi ada kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat-kalimat thayyibah seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sangat dianjurkan, maka di Al-Qur'an juga kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Seperti yang tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, terus subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim subhanallah wa bihamdihi. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahkan kata Rasulullah kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat kata Rasulullah yang sangat enteng, sangat mudah, sangat sangat enteng sekali diucapkan, tapi berat timbangannya. Ketika itu ditimbang sangat berat sekali. Kalimatani khafifatani ala lisan, tapi saqilatani fil mizan, timbangannya itu berat sekali. Tetapi 2 kalimat itu habibatani ila rahman. 2 kalimat ini sangat dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. 2 kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. 2 kalimat ini sangat sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di rotib ini tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, a'udzubika limallahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubika limallahi tammati min syarri ma khalaq. Itu salah satu doa kita nolak agar kita ini dijauhkan daripada min syarri ma khalaq, dari keburukan para makhluk, dari keburukan makhluknya Allah, baik yang terlihat ataupun tidak terlihat. Maka sekali lagi Ibu Bapak Ibu, berbahagialah, banggalah bagi kita yang bisa mengikuti zikir, bisa bersama-sama melatih lisan kita, melatih hati kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Fatihah tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, siapapun yang hadir wa walidina wa walidikum wa man hadara anna walana, ya pokoknya orang tua saya, orang tua kamu, orang semuanya, dan bahkan orang yang waliman sababa ala hadzal ratib, dan orang yang menyebabkan ada terjadinya ratib ini, semuanya akan kita bacakan Fatihah. Ya, semuanya kita bacakan Fatihah. Wa anna wa li ahyina wa li amwatina wa li mu'minina ala hadzal ratib. Semuanya kita bacakan Fatihah. Makanya enak-enaknya kita ikut berjemaah seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sampaikan semalam, ketika kita mengajak orang untuk berkebaikan, kok ada orang yang kita ajak itu ikut, maka tanpa mengurangi sedikit pun pahala kita juga mendapatkan pahala daripada orang yang kita ajak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita ngajak, entah itu kita ngajak istri, atau kita ngajak suami, atau kita ngajak kawan, kok mereka ikut, tanpa kita sadari kita juga mendapatkan terang-terang pahala daripada orang yang kita ajak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga seperti yang saya sampaikan semalam, kita ada di status, mungkin kita aplikasi di grup, mungkin ada yang baca dan ada yang tertarik dan ikut. Wasilah daripada itu mereka ikut kita mendapatkan pahala daripada orang yang kita ajak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit menambah ilmu kita, melanjutkan kajian kita pada malam hari ini masih mengenai kita tentang sholat. Kemarin suratul Fatihah sudah kita bahas, syarat daripada niat pun sudah kita bahas. Selanjutnya di sini ada syurutul ruku, syarat daripada ruku. Sebetulnya ini sudah kita bahas, itu di rukun daripada ruku. Tinggal mengulang saja Bapak-bapak, syurutul ruku yang pertama syarat-syarat daripada ruku. Ketika kita ruku, ya, salat Allahu Akbar, ketika kita ruku itu syaratnya apa? Yang pertama antara la rohatahu rukbatayhi. Hendaknya kedua tangan, ya, kedua telapak tangan itu antara la rohatahu rukbatayhi. Kedua tangan ini sampai kepada kedua lutut. Ini megang lutut. Makanya Bapak-bapak Ibu kurang pantas dan kurang baik kalau kok tangan ini ada di bawah lutut, ada juga yang masih di atas lutut.
Makanya wajib dibuatkan ya. Wajib saking sungguhnya kan telapak tangan ini bahkan di bawah ada yang gitu ya. Allahu Akbar di bawah. Maka syarat yang pertama antara rotahu rukbataini. Kedua telapak tangan ini sampai pegang kedua lutut ini. Ya, lutut ini pegang. Karena ada kadang-kadang yang maaf itu ada yang di bawah seperti ini, ada yang ya. Kalau memang betul-betul terpaksa, ya mungkin kan saking sudah tua, mungkin karena faktor usia juga mungkin. Kalau memang betul-betul nggak bisa ini dan memang darurat, ya mungkin saja. Tapi kalau tidak tanpa ada darurat, syarat daripada rukuk yang utama antara laprot hatahu rukbatain. Kedua telapak tangan mereka kedua lutut. Itu yang pertama. Yang kedua syaratnya apa? Allah yarfa'a lahu wa yaqbidu anjuzahu wa yuqaddimu sadrahu. Syarat yang kedua hendaknya tidak mengangkat a'lahu yang atas di atas wa yaqbidu anjuzahu dan pantat agak dibawahkan wa yuqaddimu sadrahu dan dada didepangkan. Apa prakteknya? Allah yarfa'a lahu tidak mengangkat yang di atas, bokong pantat ini agak dibawahkan, dada dipusungkan. Apa? Bayang penggatan lah. Pokoknya lebih lah. Ya. Jadi tidak di pantat ini agak tidak ke bawah, ini tidak diangkat dan dada pun tidak dipusungkan. Makanya yang kemarin sudah kita praktekkan, sudah kita sepakat di rukuk di serukun kemarin, afdolnya kepala, pundak dan pantat itu kalau bisa rata, kalau bisa. Kalau umpama faktor U tadi, memang tidak lagi tanam jadwal kayak 60 gitu. Umpamanya sudah kalau sudah tidak mampu ya sebisanya. Tetapi kalau bisa jangan sampai yaitu unta, maaf, seperti unta jengoknya. Jangan seperti itu dan juga jangan dipusungkan seperti ini dan sebagainya. Jadi itu syarat daripada rukuk. Kedua tangan sampai di lutut, kemudian kalau bisa kepala, pundak dan pantat kita rata, tidak dipusungkan dan tidak juga kita selalu kalau bisa rata. Itu yang pertama. Kemudian suruh sujud, syarat daripada sujud. Syarat sujud yang pertama ayat guna ala sab'ati a'dha'in. Hendaknya sujud itu pada 7 anggota. 1, 3, 5, 7. Ya, 1, 3, 5, 7. Gak ada ceritanya orang kok apa namanya sujud kira-kira tuan rumah tempel kok. Juki. Hah? Apa bukan? Juki enggak ada juga orang yang sujud kok kakinya diangkat. Nah, maka orang yang sujud itu yang pertama, sujud itu ala sab'ati a'dha'in. Ini kaki. Semuanya harus nempel di sajadah. Ya. Jadi apabila ini jangan ditahan-tahan waktu sujud beratnya berapa kilo kepala itu pokoknya ditaruh semua. Jangan ditahan-tahan pokoknya taruh semua. Semuanya itu harus nempel. Adapun hidung kemarin sudah kita sampaikan hidung ini sunnah dan nempel di sajadah. Lebih baik lagi kalau ini juga bisa nempel di sajadah, bisa nempel di tempat sujud. Yang kedua, antakuna jabhatu maksufatan, hendaknya jidat ini terbuka. Makanya dukung juga makanya pohon itu nggak bilang enggak. Ini kan dibuka, buka. Sama dengan ibu-ibu, dan mudah di samping ketemu kenal sampai dia punya. Ini maksudkan hanya harus terbuka. Karena ini nanti nempel di tempat sujud, ya nempel di tempat sujud. Dan ini tadi yang kemarin saya sudah sampaikan, yang ikut bergerak ketika kita bergerak, kalau kita sujud di situ, maka di situ disampaikan kemarin tidaklah sah, maka singkirkan, maka kemudian kita sujud. Yang ketiga, Allah ya sudah ala syai'in yataharaka biharakatihi. Ini
tidak sujud pada sesuatu yang ketika dia bergerak ya apapun yang bergerak dengan gerakannya, yaitu tadi Pak. Jadi tadi kita sholat dengan ini, ketika kita bangun kan dia gerak, ketika kita bangun gerak. Kok umpama waktu kita mau sujud ini langsung plok kita sujud di sini, maka ini tidak diperbolehkan, ini singkirkan, ya singkirkan karena tidak diperbolehkan sujud pada sesuatu yang ketika kita gerak maka dia ikut gerak. Kecuali kalau memang dia panjang, ini panjang Pak, panjang. Tetapi walaupun saya gerak, dia nggak ikut gerak. Atau mau kena ibu-ibu panjang. Tapi dari hadap. Tetapi ketika kita gerak, dia tidak ikut gerak, maka itu tidaklah bermasalah. Ya, tidak bermasalah. Atau umpama ibu-ibu yang kena dada sampai ada ini kan gerak. Ketika lagi kan gerak, kadang-kadang mau kena top tempat nempel di situ. Maka itu kalau bisa tidak diperkenankan. Karena apa? Syaratnya tidak sujud pada sesuatu yang ketika kita gerak itu ikut bergerak. Kemudian bab selanjutnya sunah sholat. Sunnah daripada sholat, ya sunnah daripada sholat bapak-bapak ibu-ibu. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika sudah melaksanakan sholat. Ya. Ada kesunahan yang dilaksanakan sebelum sholat, ada kesunahan yang dilakukan setelah kita sudah masuk sholat. Kalau kesunahan setelah kita masuk sholat, maka itu adalah sunnah hayat dan sunnah apa, termasuk yang kunut, termasuk yang kita ngangkat tangan ini nanti itu adalah sunnah-sunnahnya. Ada sunnah hayat, ada sunnah apa. Kalau kesunahan sebelum sholat, sunnah sholat itu qabla dukhul, kesunahan sholat sebelum melaksanakan sholat apa? Yang pertama azan. Al azan bi salawatil khamsi fi safar wal hadar ba'da dukhulil waqti. Azan bagi sholat 5 waktu. Kalau sholat sunat tidak perlu azan. Ketika ada sholat duha, bikin azan Pak. Mau sholat tahajud, gak usah azan dulu. Yang disunahkan untuk azan hanya sholat fardu, hanya sholat 5 waktu. Bahkan dalil-dalilnya pun sudah jelas. Kenapa kok diperintahkan azan seperti itu? Ya. Dan di sini panjang bapak-bapak, as-sholatu khairun minan naum dan segala macam. Azan dan iqamah hanya disunahkan dalam sholat fardu. Dalilnya ijah hadaratis sholat wal yu'azzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Bila datang waktu sholat, maka hendaknya seseorang di antaramu mengumandangkan azan untuk kalian. Ya, dan hendaknya yang paling besar di antaramu menjadi imam. Ini nanti siapakah yang menjadi imam dan siapa yang menjadi imam, nanti yang paling afdal menjadi imam, insya Allah akan kita bahas juga. Ya, jadi mau aku galanya tapi imam nanti kita bahas siapa yang afdal, yang paling afdal dan afdal yang bawa lagi siapa yang akan menjadi imam, insya Allah nanti akan membahas. Jadi azan terlebih dahulu sebelum sholat 5 waktu, ya azan ketika dia sudah masuk waktu, kecuali illa subuhi, kecuali ketika subuh. Karena apa? Innahu yusammu lahu azanan, karena subuh itu disunahkan 2 kali azan. Yang pertama apa? Ahaduhuma min nisfitain. Yang pertama azan ketika sudah pertengahan malam. Kadang-kadang bapak-bapak di pondok-pondok atau di Jawa itu ada yang kadang-kadang jam 1 atau jam 2 malam azan. Lagi jam 2 malam atau setengah 3 malam ada yang azan. Ya azan yang kedua, kapan? Azan ketika sudah masuk fajar shadiq. Fajar shadiq ini kapan? Yaitu ketika memang sudah masuk waktu subuh. Jadi jangan kaget kok ngomong nasafamune ada jasadu abi ngingo abi aduh bang jam lagi ngomong abi ngingoan hanya pikir aja abi ada pun ada azan. Jadi jangan kaget kalau kok ada azan. Memang disunahkan kalau subuh itu setelah nisfil lail, setelah pertengahan malam disunahkan untuk azan. Kita tidak imam diwajibkan puji 2. Nah, di aku mundur ya. Jangan jam 2 azan. Ya, jam 2 azan. Jadi dia mau orang kalau itu. Nah, mendoakan. Ya, jadi itu bapak-bapak ibu. Jadi yang kedua azannya ba'da tulu'il fajri, setelah keluar fajar shadiq, yaitu ketika sudah masuk waktu daripada waktu subuh. Jadi itu sedikit ilmu kita
Sekian lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.